Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Lalu Sapi'i MM, Jabatan Widya Iswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja. Seperti pada umumnya bahwa strategi pembelajaran PKA baik Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 3 itu melalui tahapan-tahapan. Ada yang disebut dengan tahap e-learning. Tahap e-learning itu terdiri dari 24 JP. Di dalam 24 JP itu ada sinkronus 6 JP dan asinkronus 18 JP. Untuk sinkronus yang 6 JP terdiri dari 3 hari pembelajaran. Hari pertama 2 JP, hari kedua 2 JP, dan hari ketiga juga 2 JP. Untuk tahap asinkronus yang terdiri dari 18 jam pelajaran, itu terdiri dari 7 JP tugas individu 1, kemudian 7 JP tugas kelompok, dan 4 JP itu ada lagi tugas individu yang kedua. Baik, untuk dimaklumi bahwa strategi pembelajaran PKA, kita pertama harus pahami bahwa peserta kita adalah peserta yang memiliki seperangkat pengalaman dan terdiri dari orang-orang dewasa. Maka pembelajaran yang dilakukan adalah dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa, yakni bagaimana Widya Iswara banyak memberikan kesempatan untuk menggali pengalaman-pengalaman para peserta, sehingga aktivitas pembelajaran itu lebih hidup dengan penuangan ide-ide, gagasan-gagasan, dan sharing pengalaman antar satu peserta dengan peserta yang lain di lingkup tugas masing-masing. Baik, kita mulai dari tahap e-learning yang total 24 jam. Itu adalah pertama sinkronus 6 jam. Di hari pertama itu adalah 2 JP. Ya, pasti di dalam setiap pembelajaran diawali dengan salam keakraban, sapaan hangat pada para peserta dengan menyebutkan nama peserta satu persatu. Lalu Pak Widya Iswara membangkitkan gairah belajar dengan memberikan ilustrasi sehingga menimbulkan suasana meriah, suasana yang gembira. Di situ berkenalan dengan membangun rapport, building trust, ice breaking, dan lain-lain, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman peserta tentang agenda 2 tentunya, yaitu kepemimpinan. Kemudian setelah itu Widya Iswara menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Boleh juga meminta relawan atau salah satu dari peserta membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang terpenting semua peserta dapat memahami ke arah mana tujuan proses pembelajaran yang akan mereka lakukan selama proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi, yaitu relevant quotes, kemudian brainstorming pendapat dan pengalaman peserta mengenai isi model agenda 2 yang telah mereka baca di MOOC. Kemudian bisa juga peserta diajak berdiskusi dan mendalami bagaimana pengetahuannya tentang agenda 1, lalu kaitan agenda 1 dengan agenda 2. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan diskusi siapa tokoh transformasional, leader bagi peserta. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tugas-tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan saat asinkronus. Itu di hari pertama. Tapi yang terpenting adalah dipastikan bagaimana pembelajaran bisa berjalan dengan hangat, penuh suasana keakraban, semangat, ya, penuh tanda ria, tertawa,
tepuk tangan dan lain-lain, sehingga betul-betul semangat pembelajaran itu mampu membangkitkan dan menggali para potensi peserta sesuai dengan pengalaman masing-masing pada tahap tentang kepemimpinan di lingkungan bekerja masing-masing. Di hari kedua juga begitu, dimulai dengan greeting, salam, dan seterusnya, tanya jawab, penyampaian tujuan pembelajaran, ada kuis, berbagai macam kuis bisa disajikan, kemudian brainstorming, curah pendapat, bagaimana pengalaman peserta terhadap materi yang kemarin dan bagaimana pendalaman materi yang hari kedua sesuai dengan tugas masing-masing di lapangan. Begitu juga di hari ketiga, mulai dengan salam, sapaan hangat para peserta, tanya jawab, penyampaian tujuan pembelajaran, kuis, kemudian pemutaran video tentang kepemimpinan, lalu brainstorming, tanya jawab, saling tanggap antara satu peserta dengan yang lain, ya, kemudian pendalaman dan penguatan agenda 2 melalui pembahasan tugas di hari kedua. Kemudian di hari ketiga juga seperti itu. Di sisi lain, di sisi asinkronus itu tetap di 7 jam pertama itu adalah tugas individu, ya, kemudian tugas kelompok, dan ada lagi tugas individu, misalnya tentang kepemimpinan yang dikaitkan dengan beberapa sektor publik yang menghangat pada saat-saat terakhir. Kemudian setelah itu ada tahap klasikal. Tahap klasikal ini terdiri dari 9 jam pelajaran. Itu ada hari pertama dan hari kedua. Tentu di klasikal ini karena interaksi langsung antara widyaswara dan peserta, ini tentu jadi sebuah proses pengalaman tatap muka yang lebih dekat secara emosional karena kita bertatap muka langsung. Di sini widyaswara akan mampu mengeksploitasi berbagai pengalaman secara langsung dengan peserta, berdiskusi langsung dengan peserta, dan bagaimana kelas itu didesain supaya hidup dan bersemangat, dan pembelajaran bisa berjalan efektif. Di hari pertama juga biasa pada saat sinkronus dimulai dengan salam, tentu sharing pengalaman belajar, penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian ada motivasi, tanya jawab, brainstorming, ya, tentang penerapan bagaimana membangun jaring kerja yang ada di modul 1, di modul 2, dan di modul 3. Ini tuh widyaswara bisa menggali bagaimana keterkaitan pendalaman modul bagi peserta terkait dengan tugas-tugas masing-masing, tupoksi masing-masing peserta pelatihan. Di hari pertama, kemudian di klasikal hari kedua juga diisi dengan bagaimana diskusi, evaluasi modul, kemudian menggali pengalaman peserta, kemudian penguatan dengan pengalaman widyaswara selama menjadi pemimpin organisasi atau pemimpin OPD, terus tanya jawab, kemudian closing statement, salam dan penutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.